Peringatan. Cerita ini bukan sekadar kisah film horor. Beberapa orang mengaku mengalami kejadian aneh setelah menonton kisah tentang Suzana sendirian di malam hari. Jika kamu masih berani, mari kita mulai. Di dunia perfilman Indonesia, ada satu nama yang hingga kini tak pernah benar-benar pergi. Namanya masih berbisik di lorong studio tua, di ruang editing yang sunyi, dan di layar televisi yang menyala sendiri tengah malam. Suzana. Bagi sebagian orang, ia hanya seorang artis film horor legendaris. Namun bagi yang pernah bekerja dengannya, Suzana adalah sebuah pertanda. Asal-usul aura mistis Suzana. Suzana Martha Frederica van Os lahir dengan tatapan yang berbeda. Sejak muda, matanya dikenal tajam, dalam, dan seperti menyimpan rahasia. Banyak yang mengatakan, bahkan sebelum ia terkenal, tatapannya membuat orang merasa sedang diperhatikan oleh sesuatu, bukan hanya dirinya. Ia mulai dikenal luas lewat film-film horor pada era 1970-1990-an. Tapi anehnya, semakin sering ia memerankan hantu, semakin nyata pula aura horor itu melekat padanya. Orang-orang di lokasi syuting mulai berbisik, Suzana tidak sedang berakting. Dia hanya membuka pintu. Cerita mistis di balik layar syuting. Dalam beberapa produksi film horor yang dibintanginya, kejadian aneh kerap muncul. Lampu studio tiba-tiba mati saat Suzana masuk ke set. Properti bergerak sendiri meski tidak ada angin. Kru mendengar suara perempuan tertawa lirih saat kamera belum menyala. Yang paling sering diceritakan, ketika Suzana berdandan sebagai sundel bolong, beberapa kru mengaku melihat bayangan lebih dari satu sosok di monitor kamera. Padahal, di depan kamera hanya ada satu Suzana. Ritual, puasa, dan keheningan. Suzana dikenal menjalani puasa khusus sebelum syuting. Ia jarang berbicara, menyendiri, dan menjaga jarak. Bukan karena sombong, melainkan karena menjaga keseimbangan. Konon, ia percaya, jika memerankan makhluk halus, maka jiwa harus kosong, agar tidak ditumpangi. Namun beberapa orang percaya sebaliknya, bahwa justru karena kekosongan itulah, sesuatu masuk dan menetap. Kisah rumah dan kehadiran tak terlihat. Di luar dunia film, rumah Suzana juga kerap disebut memiliki energi aneh. Tamu-tamu mengaku mendengar langkah kaki di malam hari, merasa dipandangi dari sudut ruangan, merinding tanpa sebab saat melewati kamar tertentu. Suzana sendiri jarang menyangkal, tapi juga tak pernah menjelaskan. Ia hanya pernah berkata pelan, tidak semua yang tak terlihat ingin mengganggu. Beberapa hanya ingin ditemani. Setelah kematiannya, ketika Suzana wafat pada 2008, banyak yang mengira kisah mistis itu berakhir. Namun justru legenda semakin hidup. Film-filmnya kembali populer. Banyak orang mengaku mimpi bertemu Suzana. Ada yang mengatakan, jika menonton filmnya sendirian tengah malam, suasana rumah berubah dingin, seolah ia ikut menonton. Dan sampai hari ini, nama Suzana bukan sekadar legenda film horor. Ia adalah ikon antara dunia nyata dan dunia yang tak ingin disebut namanya. Malam itu, syuting belum dimulai. Kamera masih mati. Lampu sorot belum dinyalakan. Namun seluruh kru sudah merasakan satu hal yang sama. Udara terasa berat. Suzana berdiri di sudut set, membelakangi semua orang. Ia diam, tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya menatap cermin rias dengan wajah yang tak sepenuhnya memantul sempurna. Seorang penata rias pernah bersumpah, di cermin itu, bayangan Suzana berkedip lebih lambat dari gerak aslinya. Bisikan saat kamera mati. Beberapa kru suara mengaku mendengar bisikan perempuan saat Suzana mulai mengenakan kostum.
Bukan suara dialog. Bukan pula suara kru. Bisikan itu pelan, namun jelas. Sudah lama aku menunggu. Ketika ditanya, Suzana hanya tersenyum tipis. Kadang, katanya pelan, tempat ini memang ramai, walau terlihat kosong. Tak satu pun kru berani bertanya lagi. Sosok yang tak pernah dicatat. Ada satu kejadian yang selalu dihapus dari laporan produksi. Saat pemutaran ulang rekaman, seorang editor melihat bayangan tambahan di belakang Suzana, tepat di frame gelap dekat pintu set. Sosok itu tinggi, diam, dan tidak memiliki detail wajah. Namun saat diputar ulang sekali lagi, sosok itu hilang. Anehnya, editor itu jatuh sakit keesokan harinya dan menolak kembali bekerja di film horor sejak saat itu. Ia hanya berkata, yang berdiri di sana bukan figuran. Suzana dan keheningan yang dipilih. Semakin terkenal, Suzana semakin memilih kesunyian. Ia jarang tertawa keras, jarang muncul di keramaian. Banyak yang mengira itu sikap eksentrik seorang artis. Namun orang-orang terdekat tahu, Suzana menjaga jarak, seolah takut jika terlalu dekat dengan manusia. Sesuatu yang lain akan ikut mendekat. Ia percaya, setiap peran meninggalkan jejak, dan beberapa jejak tidak mau pergi. Malam terakhir syuting, pada salah satu film terakhirnya, Suzana meminta satu hal yang tak biasa. Ia ingin berada di set, sendirian selama beberapa menit sebelum syuting dimulai. Tidak ada kamera, tidak ada kru, hanya lampu redup dan sunyi. Ketika kru kembali masuk, Suzana sudah siap. Wajahnya tenang, namun matanya terlihat lebih dalam dari biasanya. Seorang asisten sutradara bersumpah melihat Suzana mengangguk ke arah sudut ruangan kosong, seolah berpamitan pada seseorang. Setelah semuanya berakhir, saat Suzana meninggal dunia, banyak yang merasa kisah itu selesai. Tapi tidak bagi mereka yang pernah menyaksikannya langsung. Beberapa kru lama mengaku bermimpi didatangi Suzana, hanya berdiri dan menatap. Mendengar tawa pelan saat film lamanya diputar tengah malam. Merasa tidak sendirian ketika menyebut namanya terlalu lama. Dan hingga kini, legenda itu tetap hidup. Karena Suzana bukan hanya dikenang lewat filmnya, tapi lewat rasa dingin yang muncul tanpa alasan. Saat wajahnya kembali muncul di layar, set syuting sudah kosong. Hanya Suzana dan kamera yang menyala. Lampu sorot redup menyorot wajahnya. Kru lain menunggu di ruang kontrol. Semua merasa ada sesuatu yang salah. Udara di set terasa terlalu dingin, seperti malam tengah musim hujan yang menembus tulang. Suzana mulai membaca naskah. Suara lirih, hampir berbisik. Tapi tiba-tiba, suara itu bukan dari mulutnya. Dari sudut gelap set, terdengar bisikan bercampur tawa. Suara yang persis seperti dirinya sendiri, tapi lebih berat, lebih dingin. Satu demi satu properti di set mulai bergerak sendiri. Kursi bergeser tanpa disentuh. Lampu berkedip cepat, meninggalkan bayangan panjang. Kamera menyorot sosok samar yang berdiri di belakang Suzana. Kru di ruang kontrol panik, mencoba memanggil nama Suzana lewat radio, tapi tak ada jawaban. Suara mereka terdengar teredam, seolah dihisap oleh keheningan set. Kemudian, Suzana menoleh, tanpa suara, menatap langsung ke arah kamera. Matanya tidak lagi hanya manusia. Mereka bercahaya putih pucat, menembus layar, menatap setiap orang yang menonton rekaman itu. Di saat yang sama, sosok bayangan di belakangnya bergerak, mendekat,
Tidak terlihat oleh kamera, namun bayangan itu menutupi seluruh cahaya set. Susanna tersenyum pelan, dan kemudian menghilang begitu saja. Hanya gaun putihnya yang tersisa, tergantung di udara, berayun pelan seolah ada angin yang tidak ada. Kru yang masuk set beberapa menit kemudian menemukan tidak ada suara Susanna, tidak ada jejak langkah. Tapi, kamera tetap merekam sosok yang tidak bisa dijelaskan. Di monitor, terlihat bayangan Susanna menatap ke kamera, lalu perlahan-lahan menghilang ke kegelapan. Tapi satu hal tetap jelas, matanya tetap menatap, tidak pernah berpaling. Sejak malam itu, semua yang menonton rekaman itu sendirian melaporkan hal yang sama. Suara bisikan di telinga mereka. Lampu tiba-tiba mati. Dan rasa tidak sendirian di ruangan mereka. Legenda Susanna bukan lagi soal film horor, melainkan pengingat bahwa beberapa makhluk tidak bisa kembali ke layar begitu saja. Mereka tetap berada di tempat yang paling gelap, menunggu siapapun yang menonton.